Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru Belajar semua, bagaimana kabarnya? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang tata cara mengakses portal guru belajar mandiri calon guru ASN P3K. Langsung saja ya. Pertama-tama, kita buka browser di komputer kita. Di sini, saya menggunakan Google Chrome. Kita klik Google Pencarian. Kita ketikkan guru belajar. Lalu kita pilih yang seri belajar mandiri. Oke, sebelum lanjut kita jangan lupa login dulu ya. Kita masukkan nomor UKG kita dan password. Kita klik masuk. Nah, kita pilih yang belajar mandiri calon guru ASN P3K, klik selengkapnya. Nah, di halaman ini kita diharuskan memilih salah satu mapel sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Nah, di sini saya memilih mapel bahasa Inggris. Nah, setelah memilih salah satu mapel, kita akan diminta untuk menunggu 30 menit minimal, hingga nanti akan muncul tampilan seperti ini, ada tulisannya tautan fasilitasi. Nah, pembelajaran ini waktunya 1 minggu atau 8 hari. Bisa misalnya Jumat 5 Maret 2021, nanti selesainya juga hari Jumat tanggal 12 Maret 2021. Nah, di sini kita klik tautan fasilitasi. Nah, pada tampilan ini kita akan melihat alur pembelajaran modul belajar mandiri. Nah, di sini ada 2 bidang, yaitu bidang profesional atau tentang keilmuan bahasa Inggrisnya, dan yang kedua adalah bidang pedagogi. Kita mulai saja yang di bidang profesional dulu ya, yang di bahasa Inggris. Nah, di sini di halaman ini ada 5 modul yang harus kita selesaikan. Mulai dari pembelajaran 1, English for Public Information, hingga ke pembelajaran 5, English for Academic Context. Nah, agar lebih mudah, kita mengerjakan secara urut, karena di sini kita diwajibkan untuk mengerjakan secara urut. Nah, di subbagian ini, kita harus mengerjakan semuanya hingga tercentang biru. Khusus yang review pembelajaran tercentang hijau. Kita klik yang pengantar. Pengantar untuk modul 1, apa saja yang dipelajari dalam modul 1 ada di pengantar ini. Di modul 1 ada public notice, posters, and banners. Nah, jika kita sudah melihat pengantar, kita back to course. Nah, setelah back to course, ini dipastikan akan tercentang biru. Di bahan belajar English for Public Information, kita klik saja. Kita klik yang English for Public Information. English for Public Information lagi. Kita akan menemui materi ya. Materi di sini ada 129 halaman. Kita bisa membaca semua materi ini, inti-intinya gitu begitu ya. Atau kita bisa mendownload materi ini
klik download. Nah, kita buat folder baru agar kita bisa memanage-nya dengan baik ya, materi-materi yang ada di modul-modul ini. Kita buat folder baru khusus untuk belajar soal P3K seperti ini. Kita pilah-pilah lagi menjadi 2 folder, pedagogi dan profesional. Kemudian di profesional kita buat modul 1 hingga 5. Kemudian yang tadi barusan kita download kita masukkan di modul 1. Baru kita save. Nah, seperti itu. Kita kembali. Nah, kita klik di bahan paparan. Nah, kita bisa mempelajari materi poster and banner di sini. Di sini tertera 12 halaman ya. Nah, kita selesaikan saja materinya, kita pahami. Nah, setelah kita pahami materi ini, kita mencoba beberapa soal. Di sini ada 2 soal. Nah, hingga sekarang masih belum disempurnakan ternyata ya soalnya. Jadi beberapa hari yang lalu saya kerjakan masih belum tampil gambar di sini. Nah, meskipun begitu, kita bisa mencoba menebak saja ya jawabannya ya. Jadi seperti tebak-tebak berhadiah begitu. Oke, coba kita klik yang add the elevator. Kita submit. Nah, ternyata jawaban kita benar ya, tepat. Oke, coba kita continue. Di soal yang nomor 2 juga begitu, masih tidak muncul gambar di sini ya. Nah, jangan khawatir, kita menjawabnya dengan logika saja ya. Dan itu tidak mempengaruhi nilai kita kok. Jadi jangan khawatir. Coba kita klik yang di sini. Without the adult supervision, children under 10 years old mustn't enter the room. Jadi tanpa pengawasan orang dewasa, anak-anak di bawah 10 tahun tidak harus masuk ruangan itu. Coba kita submit ya. Karena ini logiknya yang ini, yang terakhir. Nah, ternyata jawaban kita tepat ya. Kita continue. Nah, coba kita klik selesai. Nah, sudah tertera 100% kan? Nah, coba kita back to course. Kita klik yang ruang kolaborasi. Kalau sudah kita back to course, pasti ini akan tercentang biru ya. Lanjut kita ke ruang kolaborasi. Di halaman ruang kolaborasi, kita diminta untuk menyaksikan video tentang English for Public Information. Nah, setelah kita menyaksikan video ini, kita diharuskan untuk menuliskan salah satu topik ya, atau memberikan tanggapan dari pendapat salah satu peserta yang ada di sini. Nah, setelah kita menuliskan topik atau memberikan pendapat, kita coba cek di back to course ya. Dipastikan akan tercentang biru. Begitu pula di komunitas belajar. Nah, kita bisa menambahkan topik baru atau menanggapi dari salah satu peserta. Setelah komunitas belajar kita lalui, kita bisa mengklik review pembelajaran. Di review pembelajaran ini, kita akan mengerjakan 7 soal. Dan disarankan dari 7 soal itu, kita hanya salah satu. Atau betul semua dapat nilai sempurna.
yaitu 100 ya. Coba kita review dari soal yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Nah, misal nomor 1 tentang diagram fishbone di sini. Nah, jawabannya yang benar, presenting causes and effects of a certain issue. Di sini benar ya. Jadi jangan khawatir untuk sobat guru belajar semua, jika jawaban sobat semua ada yang salah, kita akan diberikan kesempatan untuk mengerjakan lagi hingga kita mendapatkan nilai 86 atau 100 ya. Baru dikatakan tuntas jika salah satu atau betul semua. Jadi jangan khawatir jika kita salah 2 atau salah 3, masih banyak kesempatan untuk dicoba lagi. Lebih banyak latihan soal itu lebih baik, karena di attempt yang pertama dan attempt yang kedua, kita akan menemukan soal yang berbeda. Adapun kalaupun sama, itu hanya 1-2 saja, ataupun kadang-kadang tidak sama sama sekali. Coba kita lihat yang di nomor 2. Di sini jawabannya benar ya. Nomor 3 tentang diagram Venn. Di sini fungsinya diagram Venn yaitu untuk menggambarkan perbedaan dan persamaan antara freelance dan corporate working. Yang nomor 4, senatis ini biasanya kita temui di laboratorium. Nomor 5, kesimpulan dari belahan otak, jika kita baik di bidang kesenian, kita bisa menggunakan otak kanan lebih sering daripada otak kiri. Yang nomor 6, fungsi dari infographics hierarkis di sini adalah untuk menyusun informasi dari yang terbesar ke yang terkecil. Nomor terakhir di sini adalah jenis informasi apa dari poster. Dari poster ini adalah untuk memberikan kewaspadaan untuk para pembaca ya tentang bahaya dari rokok untuk kesehatan mereka. Nah, seperti itu ya. Coba kita back to course. Jika kita tuntas, ini akan tercentang hijau. Saya akan memberikan contoh ya di pembelajaran kedua untuk review pembelajaran. Nah, di sini awalnya untuk attempt yang pertama saya mendapatkan 8,57 ya. Attempt yang kedua juga 8,7. Inginnya saya ingin mendapatkan 100 begitu ya. Nah, itu tidak masalah. Meskipun attempt yang ketiga kita hanya mendapatkan 4,29. Turun lagi terus naik lagi begitu ya, tidak masalah. Nanti yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Jadi semakin banyak kita latihan soal, itu akan lebih baik karena kita akan menambah ilmu ya, akan menambah ilmu dari soal-soal yang diberikan. Oke. Kalau ingin mencoba latihan lagi, kita bisa klik di reattempt quiz ya. Kalau sudah perlu kita anggap sudah tuntas, misalnya dapat 8,57 atau 100, sudah cukup ya, kita akan bisa mengerjakan modul-modul yang lain. Kita back to course. Nah, jika kita sudah mengerjakan tuntas modul 1 hingga modul 5, kita bisa klik di refleksi pembelajaran ya. Kita bisa klik di refleksi pembelajaran. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan refleksi kita di blog post ya. Kita klik saja new blog post. Nah, kita bisa menuliskan tentang tingkat ketercapaian kompetensi.
Yang kedua, lesson learned. Nah, kemudian kesulitan-kesulitan apa yang yang kita temui dalam mempelajari modul ini. Kemudian tingkat kebermanfaatan materi dan materi atau proses pembelajaran mana yang menurut kita itu menarik, gitu ya. Kita bisa berikan judulnya modul 1 atau kita berikan judul refleksi pembelajaran gitu aja ya. Kemudian kita tuliskan dari informasi yang ada di atas ini. Kalau misalnya kita menemui kesulitan dalam menjawab soal, tidak mendapatkan atau soal itu tidak ada gambarnya gitu ya, tidak sempurna, atau misalnya ada teks tapi tidak ada soalnya, ada teks ada soalnya tetapi kita tidak menemui pilihannya itu sesuai dengan teksnya, kita tuliskan saja apa adanya ya. Jadi kita berharap ada penyempurnaan soal atau materi-materi di masa yang akan datang. Kalau kita sudah menuliskan, kita bisa add post ya di sini. Nah, setelah kita menuliskan refleksi pembelajaran, kita juga diminta untuk menuliskan penilaian diri ya. Nah, di penilaian diri kita bisa menuliskan pendapat kita. Misalnya kita sudah menguasai ya, cukup mampu menguasai dari materi-materi di pembelajaran modul 1, ya kita klik saja ya. Mampu nomor 4 di sini kita klik, nanti kita klik gitu. Kalau kita cukup, kita nomor 3. Seperti itu ya. Hingga modul 5. Untuk bidang pedagogik, itu sama ya, dengan bidang profesional. Di bidang pedagogik untuk bahasa Inggris, kita akan menemui modul 1 hingga modul 7. Nah, jadi semua modul ini harus kita selesaikan pelan-pelan. Untuk materi-materi kita bisa download dan kita manage ya tadi di folder-folder khusus tadi. Kemudian kita tuliskan refleksi pembelajaran, kemudian kita isi di penilaian diri. Nah, seperti itu. Setelah 2 bidang ini, bidang profesional dan pedagogik kita kerjakan, kita bisa mengecek di dashboard kita. Nah, di sini sudah tertera dari course overview ini, P3K Bahasa Inggris sudah 100% complete. Nah, seperti ini ya Sobat Guru Belajar semuanya. Jadi setelah selesai atau sebelum deadline selesai, kita bisa membaca materi-materi yang sebelumnya kita download. Nah, sambil menunggu jadwal dari tryout yang diberikan oleh sistem. Begitu. Nah, setelah sobat semuanya tuntas menyelesaikan semua modul, baik itu bidang profesional maupun pedagogik, kita bisa mendaftar tryout di hari terakhir deadline pembelajaran. Kita buka saja halaman ini. Nah, di sini kita sudah diingatkan, silakan melakukan pendaftaran tryout. Nah, di sini juga sudah tertera tuntas dan kita sudah tidak bisa lagi mengklik tautan fasilitasi di sini. Kita scroll ke bawah saja. Di sini ada tulisannya pendaftaran dan penjadwalan tryout. Sudah tersedia. Kita klik daftar tryout. Nah, kita baca di sini ketentuannya. Dengan melakukan pendaftaran tryout, Anda akan mengikuti tryout sesuai mapel pada tahap fasilitasi. 2.
tidak dapat mengubah mata pelajaran pada tahap fasilitasi. 3. Akan mendapatkan jadwal tryout dalam kurun waktu 1 kali 24 jam setelah melakukan pendaftaran tryout. Keempat, bersedia mengikuti jadwal tryout yang sudah ditetapkan. Kita centang di sini, saya sudah membaca, memahami, dan menyetujui persyaratan tersebut. Kita klik daftar tryout. Nah, ini kita tunggu saja 1 kali 24 jam. Nantinya kita akan mendapat informasi kapan kita akan melaksanakan tryout yang diberikan oleh sistem di sini. Nah, bagi sobat guru belajar yang belum mengikuti belajar mandiri calon ASN P3K ini, saya doakan semoga lancar-lancar saja ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.